Saya Septian Eka Dewanto, NIM saya T2018-1277. Di sini saya perwakilan dari kelompok 10 akan menyampaikan materi perihal pembelajaran Al-Quran dengan menggunakan metode tilawati. Baik, dalam metode pembelajaran tilawati ini kita akan membahas beberapa hal ya. Yang pertama adalah definisi dari metode tilawati itu sendiri serta sejarahnya. Kemudian ada juga materi-materi yang ada di dalam metode tilawati. Lalu langkah-langkah dalam pembelajaran metode tilawati, strategi pembelajarannya, dan juga kelebihan serta kelemahannya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, alangkah baiknya kalau kita memahami dulu apa makna dari metode tilawati ini. Dari segi bahasa, metode tilawati berasal dari dua kata, yakni metode dan tilawati. Metode sendiri dalam bahasa Arab artinya adalah thoriqoh, yaitu cara, jalan, atau sistem. Sedangkan tilawati, bila kita lihat ke Kamus Al-Munawwir, memiliki arti tilawatun atau pembacaan. Sedangkan menurut istilah, metode tilawati sendiri adalah metode cara belajar membaca Al-Quran dengan menggunakan lagu ros, baik itu dengan cara klasikal atau individual. Metode tilawati ini adalah bentuk penyampaian guru terhadap cara belajar membaca Al-Quran, baik itu melalui pendekatan klasikal, individual, atau kelompok. Nah, sejarah dari metode tilawati ini telah ada sejak tahun 1990 yang dilatar belakangi kekhawatiran para ulama-ulama yang telah lama berkecimpung di dunia TPQ dan TPA tentang kesulitan para murid dalam memahami atau belajar cara membaca Al-Quran. Metode tilawati ini sendiri disusun oleh 4 tokoh penting, yakni Kiai Haji Masrur Mas'ud, Kiai Haji Thohir Ali, Kiai Haji Hasan Sadili, dan juga Kiai Haji Ali Muwafa. Keempat tokoh ini memiliki visi yang sama dalam hidupnya, yakni menjadikan Al-Quran sebagai bacaan utama serta rujukan dalam hidupnya. Oleh karenanya, mereka berusaha bekerja sama untuk menciptakan suatu metode yang dapat membantu para umat Islam untuk belajar cara membaca Al-Quran dengan mudah, yakni salah satunya dengan menggunakan metode tilawati ini. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan tentang metode tilawati, bagaimana cara pembelajarannya, dan materi metode tilawati. Yang pertama yaitu metode tilawati. Metode tilawati adalah menggunakan nada dalam pembelajarannya. Tujuannya apa? Agar anak didik yang baru mau belajar Al-Quran bisa belajar dengan mudah dan menyenangkan. Metode terdiri dari 3 tahap, yaitu 1. Ustadz membaca dan anak didik mendengarkan. Yang kedua, Ustadz membaca, anak didik ikut membaca. Yang ketiga, Ustadz membaca dan anak didik membaca. Yang selanjutnya itu materi pembelajaran tilawati. Dalam pembelajaran metode tilawati dibagi menjadi 1-6 jilid. Tujuannya apa? Agar anak didik dalam melakukan pembelajaran melalui tahap-tahap dari yang termudah sampai yang tersulit. Yang pertama, jilid pertama, saya ambil satu contoh. Jilid pertama yaitu huruf hijaiyah berharokat dan tidak disambung. Yang kedua, jilid kedua, kalimat berharokat, fathah, kasroh, dan doma. Yang ketiga, huruf-huruf bertasdid. Yang keempat, huruf-huruf lam sukun dan ro sukun. Yang kelima yaitu hukum-hukum bacaan seperti idgham bilaguna, idgham biguna, dan yang lain-lain. Yang keenam, menghafal surat-surat pendek dari Ad-Duha sampai An-Nas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran metode tilawati. Strategi pembelajaran metode tilawati itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada klasikal individual, yang kedua ada baca simak.
Untuk yang klasikal individual ini adalah guru membentuk kelompok dari semua murid untuk membaca dan yang lain menyimak, seperti itu. Nah, untuk baca simak ini guru langsung yang membacakan dari alat peraga di depan, lalu diikuti oleh semua murid, seperti itu. Nah, dari dua metode ini pasti mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Untuk yang klasikal individual, kelebihannya adalah murid bisa memahami dari teman antar teman, tidak ada canggungnya. Nah, untuk kekurangannya itu biasanya banyak guyonnya dan tidak menyimak temannya yang sedang membaca. Untuk yang baca simak ini, kelebihannya adalah guru langsung yang menjelaskan atau yang membacakan, jadi murid biasanya lebih fokus. Nah, untuk yang kekurangannya itu biasanya banyak murid yang kalau pembelajaran diarahkan ke depan itu tidak mau menyimak. Nah, seperti itu. Dari keduanya ini bisa kita tetapkan yang minimal atau yang sedikit kekurangannya itu adalah dari baca simak, karena guru langsung yang menjelaskan, seperti itu. Bisa juga kalau menurut kalian dari individual klasikal ini baik, itu juga bisa. Terima kasih, cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.